Pemirsa, kalau tadi kita sudah dengarkan dari pihak kepolisian bagaimana sebetulnya dugaan kronologi awal ketika kecelakaan itu terjadi pada siang hari tadi, kini kita akan ajak Anda menuju ke lokasi kejadian. Sudah ada rekan kami Santosa Suparman yang akan mengabarkannya langsung untuk Anda. Selamat malam Santosa, mungkin Anda bisa gambarkan kepada pemirsa bagaimana situasi jalan di sekitaran Bukit Bego ini, karena kabarnya cukup banyak kecelakaan yang terjadi di sana, Santosa. Baik, terima kasih Ami. Dari lokasi kejadian kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego dapat kami kabarkan bahwa saat ini tengah berlangsung evakuasi bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Bukit Bego. Proses evakuasi memang cukup sulit karena memang kondisi bus yang rusak parah, di mana sisi kanan menabrak tebing sehingga sisi bagian kanan rusak berat. Bahkan roda depan lepas dari bus. Ini adalah roda depan yang lepas dari bus. Kemudian ini adalah sisi bagian kanan bus yang menghantam tebing beton sehingga rusak parah, dan kemungkinan besar penumpang yang berada di kanan inilah yang mengalami luka berat. Sementara dapat kami informasikan bahwa memang di jalan ini memang merupakan jalan jalur wisata dengan tanjakan yang cukup panjang, walaupun tidak curam tapi cukup panjang. Kalau bis ini yang mengalami kecelakaan berawal dari sisi timur atau dari arah Mangunan akan menuju ke Parangtritis, sehingga menurun, dalam arti jalan menurun dan berkelok, dan diduga karena remblong sehingga pas di kelokan ini bus langsung menghantam tebing dan tebing beton yang ada di Bukit Bego. Di tempat ini ataupun sekitar sebelah timur di lokasi kejadian ini sekitar 50 meter, beberapa tahun yang lalu juga pernah ada bus yang remblong dan menabrak Bukit Bego yang ada di sebelah timur. Namun pada saat itu memang korban jiwa hanya mengalami luka-luka. Namun untuk saat ini memang kondisi bus yang saat ini ataupun kecelakaan di Bukit Bego ini mengalami perusakan yang sangat parah, dan saat ini tengah diupayakan untuk evakuasi di darat. Dan dalam proses evakuasi cukup mengalami kesulitan karena ban depan lepas semua, kemudian ban belakang bagian kiri itu masuk ke selokan, sementara di sisi kanan juga hancur, sehingga truk yang melakukan evakuasi atau mendarat juga mengalami kesulitan. Ada 2 armada truk yang diterjunkan untuk mengevakuasi bus yang ada. Dapat kami informasikan jalan Imogiri Mangunan ini sebenarnya sudah diperlebar dan kondisi jalan juga sudah sangat bagus dan halus. Namun demikian memang bagi wisatawan khususnya sebagian besar kecelakaan terjadi pada saat posisi turun, yakni dari arah Mangunan turun ke bawah menuju ke Imogiri maupun ke Bantul ataupun ke pantai Parangtritis kami. Iya, baik. Santosa, tadi Anda sampaikan bahwa sempat ada kesulitan, ada 2 truk yang kemudian mengangkat bus tersebut untuk bisa dievakuasi. Langkah apa sebetulnya yang kemudian bisa dilakukan dengan adanya kesulitan tersebut? Nah, saat ini 1 truk sudah berhasil mengangkat dari bus tersebut. Saat ini hanya tinggal untuk menderek saja ke bawah. Kemudian nanti juga tentu akan mengalami kesulitan proses berjalannya dari TKP menuju ke bawah kanan juga posisi turunan. Dan kesulitannya karena di ban belakang juga mengalami kerusakan, sehingga posisi yang bisa berguna hanyalah bagian ban yang posisi normal adalah bagian ban bagian kiri, sementara bagian kanan mengalami kerusakan yang cukup parah. Inilah yang mengakibatkan proses evakuasi berjalan cukup sulit. Kami. Untuk di jalanan di area Bukit Bego sendiri setelah ada kecelakaan tersebut sampai dengan malam hari ini, bagaimana? Apakah kemudian ditutup untuk sementara, kemudian arus lalu lintas dan juga kendaraan yang biasanya melintasi area tersebut bagaimana kemudian? Adakah pengarahan mengenai hal itu, Santosa? Ya, memang benar. Sejak proses evakuasi berlangsung, itu jalan menuju ke Mangunan, dari Imogiri menuju Mangunan ditutup, dialihkan
sementara juga dari arah Mangunan yang menuju ke Imogiri juga dialihkan. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses evakuasi yang masih berlangsung sampai saat ini, Ami. Jadi jalan Imogiri Mangunan saat ini masih ditutup untuk proses evakuasi. Iya. Nah, Santosa, ini kan rencananya penurunan dan juga penerjunan alat Traffic Accident Analysis atau TAA ini akan dilakukan besok. Ini artinya harus menunggu sampai bangkai bus ini selesai diderek atau bisa dilakukan sebetulnya ketika ada bangkai bus di sana, Santosa? Ya, kemungkinan apabila ini tidak bisa diderek, kemungkinan hanya digeser keluar dari badan jalan, kemungkinan digeser ke arah kanan, daerah yang halaman yang cukup luas di Bukit Bego ini. Namun demikian ini tengah diupayakan untuk tetap bisa diderek oleh armada truk yang saat ini sudah ada 2 yang mencoba untuk melakukan evakuasi terhadap bus ini. Baik, terima kasih banyak Santosa. Nanti kita akan kembali menyapa Anda karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Anda masih bersama kami pemirsa, kita akan kembali ajak Anda untuk melihat kondisi terkini di tempat kejadian perkara di jalanan turunan di sekitar Bukit Bego. Sudah ada rekan kami yang akan kembali menghadirkan informasi untuk Anda, Santosa Suparman. Santosa, kalau tadi Anda menceritakan ada kendala ketika penderekan, bagaimana kondisinya sekarang? Sudahkah ada progres untuk proses evakuasi pada malam hari ini? Ya, baik, Ami. Ini masih proses evakuasi dan ini diupayakan bisa ditarik, namun ternyata mengalami kesulitan. Dan saat ini truk masih berusaha untuk menarik bus tersebut. Dan kami dapat kami informasikan bahwa saat ini saya telah bersama dengan salah satu saksi yang melihat kejadian tersebut, di mana tadi saksi sempat melihat bus melaju kencang pada saat turunan karena remblong. Dan kita akan dengarkan cerita dari Mas Eko Pasha, salah satu saksi yang ada. Mas Eko, mungkin bisa diceritakan secara detail gimana tadi Anda melihat itu? Tadi kan posisi saya di atasnya ini mau ke Wonosari sama keluarga. Ternyata di situ ada mobil mogok ibu-ibu. Saya berhenti di situ. Begitu saya turun dari mobil, buka kap mobil ibunya tadi, dari atas itu sudah kelihatan bis warna hijau meluncur kencang dan dia berusaha mengerem karena suara remnya ada tes gitu ada, dan sopir itu sudah kelihatan sepaneng. Posisi laju dengan kencang sudah tak aba-aba, mas kurangi kecepatan mas gitu. Sopir sudah fokus ke menghadap ke depan, fokus ke jalannya. Posisi di bawah ini sebelum kejadian kan depannya ada motor 4, terus depannya mobil. Nah, begitu mendekati motor dan mobil itu dia goyang ke kanan, ambil kanan, habis ambil kanan dia banting ke kiri, dia kena tebing. Jadi posisi belakang itu naik ke tebing, posisinya begitu. Dan habis kena tebing, posisi bis yang sebelah kanan tebing itu ada beberapa penumpang yang terlempar keluar. Itu saya lihat, saya langsung telepon ke Polsek, langsung telepon minta tolong ke PLI dan ke warga sekitar. Tapi bus menurun sangat kencang mas. Itu tapi supir sudah berusaha, ternyata sudah berusaha mengerem, mengendalikan unitnya. Tapi ya kalau istilahnya remnya nggak mampu, sudah nggak mampu, dan giginya mungkin gigi besar, itu pasti nggak nutup remnya. Karena bekas pengeremnya juga nggak kelihatan. Tapi sempat nabrak atau enggak? Nabrak sepeda motor atau? Oh enggak. Sama supir dibuang ke kanan. Jadi buang ke kanan, dia dapat tebing langsung buat ke kiri. Jadi yang parah bagian kanan dari samping depan sampai samping belakang. Ada berapa penumpang yang sempat terlibat? Saya melihat ada 3. Kalau dari saya lihatnya kan dari sekitar jarak 20 meteran. Ada 3. Ya, setelah itu yang evakuasi sama PMI sama Polsek setempat dan warga. Baik, terima kasih. Ya. Nah,
itulah Santosa, penuturan yang disampaikan oleh Elko Santosa, Pasar, salah satu saksi mata Santosa, yang maaf melihat saya langsung, potong. bagaimana Santosa, tadi siang bus meluncur dengan berat, dengan kencang sekali sehingga hampir menabrak kendaraan, namun dibanting ke kanan dan menabrak kabring sehingga mengakibatkan. Dapat informasikan yang terbaru, saat ini bus sudah bisa diderek dan saat ini sudah keluar dari selokan dan saat ini bus sudah, nah inilah kondisinya. Kondisi bus saat ini seperti ini, bannya kanan ini, ya, ini bannya, terus ini bagian sisi kanan bus yang rusak berat dan sekarang ini berhasil dievakuasi dari tempat selokan tersebut. Ami, demikian Ami. baik. Santosa, tadi Anda sudah sempat menanyakan kronologi dari mata saksi yang kemudian ketika itu berada di sana. Satu pertanyaan saya, sebetulnya apakah ketika kejadian itu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, cuaca dalam kondisi hujan atau tidak sebetulnya? Ya, kondisi saat itu memang belum begitu deras ya, hanya gerimis ya. Tapi memang jalanan kena ada airnya sedikit, tapi belum begitu deras hujan yang terjadi pada saat itu, Ami. Baik, Santosa, tadi Anda sempat ceritakan bahwa proses evakuasi ini sudah mulai berhasil, bangkai bus sudah bisa diderek. Bisakah mungkin Anda tunjukkan kameranya supaya pemirsa di rumah bisa melihat bagaimana gambaran badan bus yang kini sudah berhasil diderek dalam menjalani proses evakuasi ini, Santosa, sambil mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana proses evakuasi ini berlangsung, kesulitan-kesulitannya sampai dengan akhirnya ini berhasil dari kendala-kendala yang sudah tadi Anda sampaikan sebelumnya. Nah, ya ini bus bisa diangkat, sudah masuk ke badan jalan, sehingga bisa ditarik dan kondisinya seperti ini. Nah, ini bagian depan, yang bagian kemudi sudah hancur, ya, bagian kemudi sudah hancur dan seperti ini. Ini bagian kanan, ini mengalami ini bagian ban depan yang sudah hilang, ya. Kemudian ini bagian kanan bus yang mengalami kerusakan cukup parah. Demikian juga dengan kursi-kursi bagian kanan ini juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan sehingga tadi saksi mengatakan bahwa ada sejumlah penumpang yang terlempar. Nah, ini mungkin dikarenakan bagian kanan penumpang bagian kanan inilah yang kemungkinan terlempar. Baik, artinya sampai dengan saat ini upaya pihak kepolisian apakah sudah selesai atau masih ada tindakan lain sebelum mempersiapkan besok penerjunan dan juga penurunan traffic accident analysis untuk evakuasi lebih lanjut, Santosa? Ya, mungkin untuk malam ini pihak kepolisian memantau dan juga memandu jalannya proses evakuasi terlebih dahulu agar terangkat dari posisi yang tadi diselokan dan saat ini sudah bisa diangkat sehingga kemungkinan untuk besok bisa berjalan dengan program penyelidikan selanjutnya oleh pihak kepolisian. Amin. Baik, untuk saksi mata sendiri ini masih ada cukup banyak yang berada di sana atau seperti apa, Santosa? Karena tadi kami sempat mendengarkan cerita dari salah satu saksi mata yang Anda hadirkan. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kemudian mereka bisa menceritakan hal-hal dari perspektif yang berbeda atau sebetulnya sama saja dari pandangan para saksi mata yang ada di lokasi? Santosa. Kami hanya menemukan satu tadi dan satu tadi merupakan saksi yang betul-betul melihat dari proses awal bus ini turun, kemudian banting setir ke kanan karena menghindari menabrak motor dan juga menabrak mobil. Dan juga saksi tersebutlah yang kemudian melaporkan ke polisi dan juga melaporkan ke PMI untuk proses pertolongan, Ami. Baik Santosa, nanti kita akan kembali pantau sebetulnya bagaimana kemudian upaya yang kini dilakukan, evakuasi yang sudah sedikitnya berhasil mengangkat bangkai bus tersebut dari selokan. Semoga besok kita akan bisa sama-sama melihat proses evakuasi lanjutan dengan menerjunkan traffic accident analysis. Terima kasih banyak. Santosa Suparman mengabarkan langsung dari tempat kejadian perkara di Bukit Bego, Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, dan artinya dengan informasi tadi berakhir pula breaking news kita hari ini. Kita akan sama-sama pantau bagaimana proses evakuasi besok yang akan dilakukan oleh tim dari kepolisian dan juga tentunya kita akan tunggu bagaimana proses identifikasi
identifikasi yang kini tengah dilakukan untuk 4 orang korban meninggal dunia oleh tim Inavis yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan. Terima kasih pemirsa mewakili kru yang bertugas, saya Cornelia Ami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.